Halo para pecinta film, apa kabar kalian semua? Saya berharap kalian sehat-sehat selalu ya. Pada penayangan alur cerita film kali ini, Nusantara Go Movie akan menayangkan, yaitu mengenai rangkuman dari film Flawless yang dirilis pada tahun 2007 silam. Film ini merupakan film yang diambil dari kisah nyata mengenai pencurian berlian. Skenario dari film ini ditulis oleh Edward Anderson dengan para pemainnya yaitu Michael Caine, Demi Moore, Lambert Wilson, Jock Ackland, Jonathan Artis, dan Konstantin Gregory. Film Flawless merupakan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang sebuah perampokan di perusahaan terbesar dunia yang khusus menjual berlian. Dan hal ini dilakukan oleh seorang tukang sapu. Film ini disutradarai oleh Michael Redford. Film ini dimulai dengan datangnya seorang reporter surat kabar yang bernama Casey ke sebuah restoran, dan ia menemui seorang wanita tua yang bernama Laura Quinn. Casey meminta kepada Laura agar ia menceritakan tentang apa yang dia lakukan pada saat Laura bekerja di sebuah perusahaan besar yang bernama London Diamond, yang merupakan salah satu perusahaan terbesar di dunia yang melakukan jual beli berlian. Selanjutnya Laura menunjukkan kepada Casey mengenai sebuah berlian langka yang ia curi dari London Diamond. Dan Laura pun menceritakan mengenai kisahnya pada saat ia bekerja di London Diamond pada tahun 1960. Terlihat Laura sedang berangkat ke kantor pada pagi hari. Pada saat pekerja lainnya sedang berdatangan, maka terlihatlah salah seorang kepercayaan perusahaan yang bernama Ethan sedang mengambil berlian mentah untuk dikerjakan. Lalu di situ pun nampak Direktur London Diamond yang bernama Milton sedang bersama dengan anaknya yang bernama Ollie menuju ke arah perusahaan. Dan di depan perusahaan terlihat ada beberapa pendemo yang menyuarakan suara tentang banyaknya orang-orang yang meninggal dikarenakan berlian. Akan tetapi Milton pun tidak memperdulikannya. Dan pada saat para petinggi London Diamond sedang membicarakan banyaknya orang yang tewas dikarenakan berlian, lalu Milton pun menyuruh mereka agar bisa memperbaiki keadaan. Dan Milton pun memberikan jabatan baru kepada Boland sebagai manajer. Dan terlihat Laura pun sangat kecewa dikarenakan ia pun berharap untuk dapat memperoleh jabatan sebagai manajer di London Diamond. Lalu selanjutnya Laura pun melihat sepucuk surat yang ada di mejanya, dan ia pun langsung merobek surat tersebut. Lalu ia pun membuat surat baru dan diletakkan di atas mejanya. Dan lalu selanjutnya terlihat ada seorang cleaning service yang bernama Hobbs terlihat sedang membersihkan lantai ruangan. Dan pada saat itu para pekerja dan karyawan lain pun telah pulang. Lalu Hobbs pun bercanda dengan Laura agar ia tetap semangat bekerja. Laura secara diam-diam mengusulkan kontrak dengan pihak negara Rusia agar tetap dilanjutkan dan diperpanjang, dikarenakan negara Rusia berani membayar tinggi untuk berlian-berlian tersebut. Dan di sini pun terlihat Milton dan para petinggi pun menyetujuinya. Dan ketika Laura sedang keluar ruangan, maka pada saat itu pun Laura bertemu dengan Harold yang merupakan kawan lamanya. Harold menawarkan Laura untuk bekerja di perusahaannya, dan lalu Harold pun memberikan kartu nama kepada Laura. Pada keesokan harinya Laura pun kembali ke kantor, dan ia pun mendapati surat balasan yang ditaruh di mejanya untuk bertemu di sebuah bioskop pada jam 12.40. Dan lalu Laura pun pergi ke bioskop untuk menemui orang tersebut. Dan ternyata orang tersebut adalah Hobbs, sang cleaning service di kantornya. Hobbs membocorkan sebuah rahasia bahwa Laura akan dipecat dari perusahaan, dikarenakan Laura mengusulkan perpanjangan kontrak dengan negara Rusia.
Akan tetapi Laura tidak percaya dan tidak memperdulikannya. Dan terlihat pada keesokan harinya Laura berada di ruangan sekretaris untuk memastikan kebenaran dari apa yang dikatakan oleh Hobbs. Dan akhirnya ia pun menemukan surat PHK dari perusahaan. Dan lalu ia pun memutuskan untuk menemui Harold, kawannya, yang pernah menemuinya di kantor untuk memberikan pekerjaan. Namun ternyata Harold menolak untuk memberikan pekerjaan kepada Laura. Dikarenakan Laura dianggap telah merusak hubungan kerjasama antara Rusia dan London Diamond. Dan pada malam hari Laura terlihat sangat sedih. Dan di situ ia pun sedang memikirkan pemecatan yang dilakukan perusahaan terhadapnya. Dan pada saat Laura sedang tertidur, ia bermimpi tertangkap mencuri berlian di tempat ia bekerja. Dan pada keesokan harinya, Laura pun menemui Hobbs yang sedang berada di sebuah arena balapan anjing. Dan Laura pun mengatakan bahwa ternyata apa yang dikatakan oleh Hobbs benar. Dan Laura mempunyai kecurigaan bahwa Hobbs berniat untuk merampok di London Diamond. Dan akhirnya Hobbs pun mengatakan tentang rencananya. Dan lalu Laura pun dibawa oleh Hobbs ke rumahnya. Dan di situ Hobbs menunjukkan bahwa rencana tersebut akan berhasil. Dikarenakan Hobbs telah bekerja di London Diamond selama 16 tahun. Dan Laura pun mengatakan bahwa kode berangkasnya selalu berubah untuk 2 minggu sekali. Akan tetapi, Hobbs juga mengatakan bahwa ia pernah menemukan kode berangkas tersebut yang berada di bawah meja Milton. Dan Hobbs pun memperlihatkan sebuah kertas undangan di rumah Milton. Lalu Hobbs menyuruh Laura untuk hadir. Namun, Laura harus memasuki ruangan Milton dikarenakan kode berangkas itu berada di ruangan Milton. Dan lalu Hobbs pun menjelaskan rencananya untuk menaruh berlian tersebut ke dalam sebuah tempat minum yang dapat menampung berlian, yang tentu saja cukup banyak dan akan membuat mereka menjadi kaya raya. Dan pada malam harinya Laura pun datang ke acara pesta di rumah Milton. Dan pada saat Laura keluar ruangan, ia pun mendapati Ollie yang merupakan anak Milton ada di luar ruangan. Dan lalu mereka berbicara sebentar di luar ruangan. Lalu terlihat diam-diam Laura menyelinap ke dalam ruangan Milton. Laura mencari kode yang disimpan oleh Milton, akan tetapi ia tidak menemukannya. Dan tiba-tiba Milton pun memasuki ruangan. Lalu Laura pun bersembunyi. Dan dari atas Laura memperhatikan sebuah brankas. Dan pada saat Milton pergi, Laura mendapatkan kode brankas yang ditaruh oleh Milton di dalam brankasnya. Dan di sini terlihat Hobbs berkunjung ke makam istrinya dan menaruh bunga di sana. Dan Hobbs pun kembali bekerja. Lalu Laura pun menemui Hobbs untuk memberikan kode brankas yang telah diambilnya di ruangan Milton agar segera dilaksanakan oleh Hobbs. Akan tetapi pada saat Laura akan kembali, Laura melihat banyak kamera terpasang di sana. Dan lalu ia pun kembali menemui Hobbs di sebuah bar di pinggiran kota. Dan lalu Laura pun menuduh Hobbs untuk membatalkan rencananya, dikarenakan banyak terpasang kamera di sana. Namun Hobbs tetap berniat melanjutkan rencana tersebut, dikarenakan Hobbs mengetahui bahwa Laura telah memiliki rencana lain. Dan Laura pun mengatakan bahwa di sana terdapat 8 kamera, namun hanya 4 kamera yang berfungsi. Dan kamera ini pun berganti pada saat 60 detik. Dan ia pun meminta Laura untuk membantunya dengan menyamakan jam. Dan pada saat malam harinya, Hobbs pun mulai beraksi dan bekerja dengan membersihkan lantai. Dan pada saat ia mengetahui bahwa kamera sudah berpindah, Hobbs pun langsung membuka brankasnya. Dan pada saat kamera sedang berpindah, Hobbs sebenarnya terlihat oleh kamera. Akan tetapi, Laura dengan sangat cepat mengalihkannya dengan cara menelepon petugas keamanan, sehingga petugas keamanan tidak melihat Hobbs. Dan akhirnya Hobbs pun berhasil memasuki ruang penyimpanan berlian.
Lalu Hobbs berhasil keluar tanpa diketahui. Dan pada keesokan harinya, Laura menunggu Hobbs di pintu keluar belakang. Namun ketika Hobbs sedang keluar, petugas memanggilnya dikarenakan ada salah satu toilet yang tersumbat. Dan Laura pun menjumpai Hobbs, dan Hobbs pun memindahkan botol minuman ke tangan Laura. Dan di sini Laura pun terlihat sedang menuang minumannya, lalu terlihat sedang meminum anggur dan memandang foto istrinya. Dan di mana Hobbs menyimpan seluruh berliannya, sedang di botol minuman itu hanya ada kopi saja. Dan itulah misterinya guys. Dan pada saat di kantor semua pekerja pun pulang, kecuali para petinggi-petinggi perusahaan saja. Dan pada saat Laura keluar, terlihat Jameson sangat panik sambil berusaha untuk mencari Milton. Dan Jameson pun mengajak Laura untuk menuju ke tempat penyimpanan berlian. Dan ia pun terkejut melihat semua berlian hilang tanpa ada satupun yang tersisa. Sinclair dan seorang agennya yang bernama Vince pun datang ke kantornya guna menyelidiki hal tersebut. Ethan memberitahu bahwa sistem keamanan di tempatnya sangat baik, sehingga tidak akan ada seorang pun yang mampu menembus masuk. 2 ton berlian telah hilang, dan pelakunya diyakini tidak sendirian. Dan di sini Milton menginstruksikan kepada 2 orang petingginya bahwa para petinggi-petinggi kantor harus menutupi permasalahan ini dari publik, dari wartawan maupun polisi, dikarenakan mereka akan membereskan masalah ini secara pribadi. Sinclair memperkenalkan penyidiknya yang bernama Vince kepada seluruh petinggi kantor. Dan Vince pun berjanji bahwa ia akan dapat menemukan semua berlian yang telah dicuri. Dan Vince meminta semua pekerja malam untuk diinterogasi. Dan Laura pun menghampiri Hobbs. Namun di sini Laura tidak menyangka bahwa Hobbs ternyata mengambil semua berlian. Dan ternyata Vince melihat dan memperhatikan mereka. Dan Laura pun pergi untuk melanjutkan kerja. Lalu Laura menemui Hobbs untuk mencari tahu di mana Hobbs menyimpan berlian tersebut. Namun Hobbs tetap tidak memberitahunya sampai waktu yang tepat dan situasi yang aman dan terkendali. Dan akan diberitahukan kepada Laura. Milton dikirimi 1 buah paket yang ternyata adalah berlian langka yang telah dicuri. Pada suatu ketika, Vince melakukan interogasi terhadap Laura dan Vince pun menemukan kejanggalan. Dikarenakan Laura terlihat gugup. Dan pada saat sebelum keluar, Vince menyatakan tentang Hobbs. Dan Laura pun mengatakan bahwa ia hanya minta tolong kepada Hobbs untuk memperbaiki radiator. Lalu Laura menemui Jensen dan menyatakan bahwa ia akan membantu Vince. Vince mengatakan kepada Laura bahwa kamera berpindah selama 60 detik. Dan hal tersebut cukup untuk membuat pelaku beraksi masuk ke brankas tanpa terdeteksi. Sinclair mengganti kerugian sebesar 5 juta pound sterling. Akan tetapi ditolak oleh Milton. Dikarenakan tidak akan bisa untuk mengganti seluruh kerugian yang ia derita. Dan Milton pun takut bencana akan terjadi apabila ia tidak dapat mensuplai berlian. Vince dan Laura datang ke tempat Milton dan Vince mengatakan bahwa ada orang yang mencuri data dan pelakunya adalah orang dalam. Dan Vince mengatakan bahwa pelaku datang di acara yang diadakan di rumah Milton. Dan akhirnya Sinclair dan Vince menyimpulkan bahwa perampokan yang terjadi mempunyai latar belakang politik. Dan menyimpulkan bahwa tersangka sementara yaitu Oli yang merupakan anak dari Milton. Dan ternyata Milton tidak terima di sini guys dan mengancam Sinclair akan mengambil alih semua harta yang telah dimiliki oleh Sinclair. Dan selanjutnya kita menuju ke tempat saluran air. Di sini Laura bertemu dengan Hobbs dan mengatakan ada beberapa berlian yang tidak bisa dijual dikarenakan London Diamond merupakan satu-satunya pembeli terbesar di dunia.
Hobbs ternyata hanya ingin meminta tebusan. Namun Laura berkata bahwa hal tersebut tidak akan mungkin dan bahkan akan menjadi ancaman untuk mereka berdua. Dan Laura pun mengatakan bahwa ia akan mencari tahu di mana berlian tersebut agar ia tidak menjadi tersangka. Selanjutnya di sini Vince meminta semua sidik jari karyawan termasuk Laura. Dan pada saat diinterogasi, Hobbs menjawab semua pertanyaan dengan santai, seolah-olah tidak ada terjadi sesuatu. Dan Laura pun meneliti loker yang dimiliki Hobbs, namun ia tidak menemukan apapun di sini. Milton memberitahukan kepada seluruh petinggi yang terlibat untuk membayar seluruh kerugian yang dideritanya. Dan tanpa disangka, Sinclair memberitahukan hal tersebut kepada wartawan dan kepolisian. Dan akhirnya para wartawan pun mendatangi London Diamond. Dan bawahan Milton pun memberitahukan kepada Milton mengenai kejadian tersebut. Di sini Milton terlihat sangat shock sekali dan terkejut. Dan akhirnya ia terjatuh dan tewas. Vince langsung mengajak Laura menuju ke sebuah bar dan langsung menuduh Laura dan bertanya tentang cara ia memindahkan berlian tanpa terdeteksi. Namun di sini Laura pun membantahnya. Dan saat mereka berbicara, Vince diberitahu bahwa berita perampokan telah tersebar luas dan Milton telah tewas. Dan ketika Vince pergi, Laura menuju ke toilet dengan panik dan tanpa sengaja ia menjatuhkan berlian tersebut. Namun ia berhasil mendapatkannya kembali. Dan saat ia mengambil berlian, Laura berpikir bahwa berlian tersimpan di saluran air. Dan pada saat ia sedang di saluran air, Hobbs mendatangi Laura dengan membawa senjata. Dan Laura pun kabur. Namun sayang sekali, Laura terjatuh. Dan akhirnya di sini Hobbs menceritakan alasan dia melakukan semua itu. Ternyata alasannya bahwa Sinclair merupakan penyebab istrinya wafat. Dikarenakan istrinya pada saat itu memiliki kesempatan untuk sembuh. Namun dikarenakan pihak asuransi yang dimiliki Sinclair terlambat membayar rumah sakit, maka akhirnya nyawa istrinya pun tidak terselamatkan. Dan Hobbs pun telah merasa puas dikarenakan telah berhasil membuat Sinclair bunuh diri. Lalu Hobbs menceritakan bagaimana ia mengambil semua berlian tersebut yang ditaruh di tempat sampah. Lalu ia membuangnya ke saluran air. Dan ternyata paket yang dikirim oleh Hobbs bukanlah merupakan sebuah pesan. Akan tetapi hal tersebut merupakan sebuah rencana yang telah dipersiapkan Hobbs, yang secara sengaja mengirimkannya melalui pengacara Sinclair. Dan lalu Hobbs pun meninggalkan semuanya tanpa mengambil sedikit pun berlian tersebut. Dan balas dendamnya pun telah terbalaskan. Dan Laura tiba-tiba melihat tumpukan berlian di saluran air. Laura pun memberitahukan penemuannya kepada semua petinggi-petinggi London Diamond dan ia pun terbebas dari tuduhan perampokan. Lalu Vince menemui Laura dan mengatakan bahwa ia hanya berpura-pura mengatakan sidik jari Laura telah diketemukan di ruangan Milton. Dan itu hanyalah sebuah tipuan belaka. Dan pada akhirnya Vince pun mengucapkan terima kasih kepada Laura yang telah menemukan berlian itu. Walaupun Vince tidak mendapatkan bayaran, akan tetapi Laura mendapatkan sebuah berlian besar tanpa ada satupun yang tahu. Dan Ollie, anak Milton pun menduduki jabatan ayahnya. Dan lalu Ollie menunjukkan semua berangkas yang berisi berlian. Dan Ollie mengatakan kepada wartawan bahwa berita perampokan tersebut hanyalah bualan saja. Dan para petinggi pun meyakini bahwa Hobbs melakukan itu seorang diri. Dan sampai saat ini tidak pernah diketemukan. Dan setelah itu Laura pun mengundurkan diri dari perusahaan. Dan lalu Laura memberitahukan kepada Casey, sang reporter surat kabar, bahwa ia menerima sebuah surat deposit yang bernilai 100 juta pound sterling. Dan tentu saja Laura meyakini bahwa itu adalah Hobbs yang melakukannya. Dan selanjutnya Laura pun memberikan kisah yang ia tulis untuk dijadikan inspirasi bagi Casey, untuk dijadikan sebuah buku. Dan Laura pun menyumbangkan uang 100 juta pound sterling untuk membantu para warga miskin.
dan hanya menyisakan satu berlian besar yang ia simpan. Dan Laura pun merasa bebas dan pergi dari sana dikarenakan sudah banyak keuntungan yang telah ia dapatkan dari perjalanan hidupnya. Dan di sini cerita pun berakhir. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di alur cerita kami berikutnya.